Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua dimanapun saudara berada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKJ Kuto Arjo mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat dimanapun berada yang berkenan beribadah secara online saat ini. Mari jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 21. Hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah kita tahbiskan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan dalam Mazmur 77 ayat 2 mengatakan, "Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku." Demikian nats pembimbing bagi kita. Kita sambut dengan bersama kembali menyanyikan Kidung Jemaat 21 bait 2. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 27 berbunyi demikian.
Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Saudara-saudara, ternyata dalam kehidupan kita tidak mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita belum mampu secara penuh percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Demikian juga kita belum mampu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita sering kali hanya mementingkan diri sendiri dan hidup menurut kehendak kita. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyatakan penyesalan kita, permohonan pengampunan kita melalui nyanyian penyesalan yang akan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 27, "Meski Tak Layak Diriku," bait 1 dan 2. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bagi saudara yang membuka hati saat ini, terimalah berita anugerah dalam Yesaya 46 ayat 4 yang berbunyi, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 376, bait 1, "Ikut Dikau saja Tuhan." Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Urapilah kami,
agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup beriman kami. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 9, ayatnya yang ke-51 sampai ayat 62. Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 62, demikian sabda Tuhan. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau, kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu Ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk pekerjaan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengikut Tuhan, seringkali kita merasakan sendirian. Kapan itu? Ketika kita merasakan duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasih. Orang tua kita mungkin, pasangan hidup kita, saudara kita, atau sahabat kita. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil kita hari ini mengisahkan perjalanan Tuhan Yesus dan para murid melintasi daerah orang Samaria. Seperti kita ketahui bahwa relasi antara orang Yahudi dan Samaria selama 400-an tahun ini memiliki kualitas yang tidak baik. Hal itu dikarenakan terjadi kawin campur antara orang Samaria dan orang yang tidak mengenal Allah, yang menghasilkan keturunan yang tidak lagi murni. Masalah berlanjut ketika orang Yahudi kembali dari pembuangan. Mereka kemudian mulai membangun bait Allah yang runtuh. Sementara itu orang Samaria yang merasa turut memiliki bait Allah tersebut berinisiatif untuk membantu pembangunan kembali bait Allah. Akan tetapi orang Yahudi tidak mengizinkan orang Samaria untuk membantu mereka. Akhirnya orang-orang Samaria mendirikan bait Allah mereka sendiri di Gunung Gerizim. Serta mereka memiliki imam-imam mereka sendiri.
Karena hubungan mereka yang kurang baik inilah maka jikalau orang-orang Yahudi hendak beribadah ke bait Allah di kota Yerusalem yang harus melintasi daerah orang Samaria, maka mereka akan cenderung memilih jalan memutar sekalipun jaraknya lebih jauh, demi tidak berpapasan dengan orang-orang Samaria. Saudara-saudara, barangkali kita menganggap relasi antara orang Yahudi Samaria itu hanya melalui atau melulu soal permusuhan relasi yang tidak baik antara pihak satu dengan pihak yang lain. Tidak ada kaitannya dengan perkara rohani. Akan tetapi penginjil Lukas menghubungkan kisah Yesus yang mengajak para murid melintas di daerah Samaria ini dengan pemahaman tentang panggilan. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari tentang hal ini. Pertama, ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus, kita dipanggil untuk berserah secara total, secara penuh, siap meninggalkan segala sesuatu, termasuk keputusan khusus seperti halnya rumah atau tempat tinggal. Meninggalkan segala sesuatu juga termasuk berani meninggalkan sakit hati. Bukan hanya sekedar meninggalkan rumah, tetapi meninggalkan sakit hati karena luka masa lalu seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi dan orang Samaria. Kedua, mengikut Tuhan adalah panggilan yang harusnya kita sanggupi. Iya, nanti dulu. Jangan saya, Tuhan, orang lain saja. Nah, kira-kira manakah yang akan menjadi panggilan atau jawaban saudara atas panggilan Tuhan? Salah satu cara orang yang dipanggil Tuhan, atau salah satu kesaksian orang yang dipanggil Tuhan dalam bacaan Injil kita hari ini menjawab, izinkanlah aku pergi dahulu mengubur Bapakku. Saudara, melalui kalimat ini sebenarnya orang tersebut menolak panggilan Tuhan. Mengapa? Sebab sesungguhnya orang tuanya itu belumlah meninggal. Dia berbicara itu bukan pada waktu peristiwa duka, pas bapaknya meninggal. Bukan. Ketiga, satu lagi orang yang dipanggil Tuhan menjawab, izinkan aku pamitan dulu dengan keluargaku. Saudara-saudara, berdasarkan jawaban ini orang tersebut menunda panggilan. Mengapa demikian? Dalam tradisi waktu itu berpamitan bukanlah sekedar datang, pamit, terus pergi. Tidak. Akan tetapi berpamitan kala itu adalah mengadakan pesta besar, mengundang seluruh keluarga dan para tetangga. Pesta yang dilakukan tidak hanya 1 atau 2 hari saja, tetapi bisa berminggu-minggu. 1 atau 2 hari mudah, tapi ini bisa berminggu-minggu. Apabila hal itu terjadi, akan ada banyak kemungkinan bahwa pertemuan itu akan melunturkan motivasi orang yang tadinya kuat ingin mengikut Yesus, karena melewati masa perpisahan yang berhari-hari menjadi luntur, bahkan hilang sama sekali. Sehingga pada akhirnya dia tidak jadi menjawab dan mengikut Tuhan. Saudara-saudaraku, mengikut Tuhan itu memang sebuah panggilan, bukan paksaan. Harus keluar dari dalam hati, tidak bisa dipaksa. Sama seperti anak kita, suami kita, istri kita kalau dipaksa beribadah orang niat, merengut, tidak ada damai. Jadi mari kita berjuang bahwa mengikut Tuhan itu adalah panggilan yang harusnya kita jawab dengan tulus, dengan kesediaan. Saudara, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita akan panggilan ikutlah aku. Apakah kita masih setia mengikut Dia tanpa pamrih? Apakah kita masih menjalani keselamatan kita dengan sukacita? Apa malah kita sudah merasa bosan, lalu mulai mencari alasan untuk meletakkan salib, meninggalkan Kristus? Hari ini Tuhan memperbaharui panggilan kita. Kita semua dipanggil. Dia mengatakan, ikutlah aku. Lalu apa jawabanmu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Pada bulan Mei 2021 lalu ada seorang hamba Tuhan yang dipanggilnya pulang ke dalam usia yang masih sangat muda. Anak-anak muda pasti mengingat Pastor Raditya Olwan yang meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak masih kecil-kecil. Dalam sambutan selamat jalan di depan peti suaminya, Joanna menceritakan perasaannya saat itu dalam perjalanan menuju rumah sakit dan menerima telepon bahwa suaminya meninggal. Dia mengatakan, "Aku agak marah pada Tuhan." Aku tidak marah, aku hanya seperti anak kecil, aku ngambek sama Tuhan. Kenapa suamiku yang dipanggilnya? Kenapa dia? Tetapi pertanyaan Joanna ini dijawab oleh Tuhan pada hari-hari dukanya. Pada saat suaminya belum dimakamkan, meninggalnya Pendeta Raditya membuat orang banyak melihat jejak pelayanan Raditya dalam hidupnya. Menjadi berkat bagi banyak orang muda yang terpuruk tanpa pengharapan. Khotbah-khotbahnya diingat oleh banyak orang. Malah anak kedua mereka yang belum berusia 10 tahun menyampaikan dalam ucapan selamat jalan untuk orang tuanya. Dia mengatakan, "Aku sedih karena takkan ada lagi orang yang mengajakku nge-game bareng malam-malam kalau aku gak bisa tidur. Tetapi aku senang karena aku tahu bahwa ayahku sudah gak merasakan sakit lagi." Saudara, Tuhan menguatkan kita bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun. Ketika kita berani berserah padanya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, Tuhan juga memanggil kita untuk memulihkan sesama kita. Saudara, mari mengingat kembali panggilan Tuhan. Jangan terpuruk ketika dirasa Tuhan meninggalkan kita. Sebab sesungguhnya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti firman-Nya, "Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu." Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bersama-sama kita akan memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam syafaat kita. Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu setia mengikuti-Mu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Bersama dengan jemaat Tuhan di GKJ Kuto Arjo yang berada di rumah atau bahkan mungkin dalam perjalanan, kami mohon berkat agar hidup kami senantiasa tertuju kepadamu. Berikanlah kesehatan dan rezeki yang baik bagi kami. Urapi anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, dalam studi, juga dalam pergaulan mereka. Berkati para adiusuo, kiranya Tuhan menyertai untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Demikian juga mereka yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kami memohon kesembuhan bagi Ibu Sarino, Ibu Pariyati, Bapak Tumino, dan yang lainnya. Kami yakin dan percaya dengan berkat-Mu, mereka akan memperoleh kekuatan dan kesembuhan. Berkati program pelayanan yang ada di jemaat-Mu ini, berkati seluruh jemaat yang berulang tahun, limpahkan karunia dan berkat serta panjang umur. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, dan ajarlah kami setia untuk menjaga ketertiban di lingkungan bangsa kami ini.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan hidup kita dengan membaca dari Ulangan 16 sampai 17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita membawa persembahan diiringi Kidung Jemaat 363 bait 1, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Waktuku miliknya, bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam karya kami di hari-hari yang akan datang. Berkati keluarga kami. Biarlah setelah undur dari ibadah ini, kami boleh menjadi anak-anak terang. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya, kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan saudara dan laksanakanlah firman yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.